Baik, kita lanjutkan kuliah kita pada hari ini yang pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan atau belajar bersama-sama berkaitan dengan pengadilan hak asasi manusia. Jadi nanti di sini kita akan mencari tahu dan belajar bersama-sama. Pertama adalah berkaitan dengan jenis-jenis pelanggaran HAM ya. Jadi nanti tidak semua pelanggaran HAM itu akan diadili melalui peradilan HAM. Jadi ada kualifikasi kejahatan HAM tertentu yang nanti dalam eh, pemeriksaan dan peradilannya itu diselesaikan melalui peradilan HAM. Nah, ketentuan mengenai tentang pengadilan hak asasi manusia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pertama, kita sedikit mereview terlebih dahulu berkaitan mengenai tentang apa yang dimaksud di sini sebagai hak asasi manusia itu ya. Yang pertama di sini dijelaskan di dalam Undang-Undang tentang Pengadilan HAM bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi manusia itu dalam diri manusia melekat ya seperangkat HAM yang sudah kita diskusikan di beberapa pertemuan sebelumnya, di mana hak-hak yang melekat pada diri manusia itu tentu mesti harus dilindungi dan dijaga. Kenapa? Karena ketika hak orang itu kemudian dilanggar atau dihilangkan, maka di sini akan berdampak kepada harkat dan martabat manusia itu sendiri. Karena hak asasi manusia itu dimiliki semata-mata karena dia adalah manusia. Manusia secara alamiah ya, secara kodrati di sini disebutkan di dalam undang-undang ini bahwa hak asasi manusia ini dimiliki oleh manusia sebagai bagian dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memang dia melekat dan tidak ada seorang pun yang boleh mengambil, melanggar, membatasi setiap hak-hak yang dimiliki oleh manusia itu. Nah, oleh karena itu, dalam rangka untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, maka Indonesia memiliki satu bentuk instrumen hukum termasuk adalah struktur hukum berupa pengadilan HAM yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa tidak semua pelanggaran HAM itu akan diadili di peradilan HAM. Contoh misalkan, kita ada tindak pidana pembunuhan, ya, menghilangkan nyawa seseorang. Belum tentu ya kejahatan menghilangkan nyawa seseorang ini akan diadili di peradilan HAM, meskipun ini sama-sama merupakan perbuatan melanggar HAM. Nah, lalu kejahatan HAM yang seperti apa yang masuk kualifikasi sehingga kejahatan HAM itu harus diadili melalui peradilan HAM? Di sini disebutkan bahwa kompetensi absolut ya dari pengadilan HAM itu adalah pengadilan khusus yang mengadili terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, di sini ada istilah pelanggaran HAM berat, berarti ada istilah pelanggaran HAM biasa. Ya. Membunuh orang, menghilangkan nyawa orang, tentu merupakan pelanggaran HAM. Ya. Tetapi
kita lihat dulu pembunuhan atau tindak kejahatan menghilangkan nyawa orang ini masuk kategori pelanggaran HAM biasa, apa masuk kategori pelanggaran HAM berat. Kalau masuk kategori pelanggaran HAM berat, maka kejahatan ini pelakunya akan diadili melalui pengadilan HAM. Tapi kalau kejahatan menghilangkan nyawa seseorang itu bukan masuk kategori pelanggaran HAM berat, maka kejahatan ini nanti akan diadili melalui peradilan umum atau peradilan negeri ya, baik tingkat 1 maupun tingkat kalau ada upaya hukum bisa di pengadilan tinggi dan kalau ada kasasi bisa di Mahkamah Agung. Seperti itu. Nah, kita akan lihat ya, pertama sebelum masuk kepada apa saja sih yang masuk kategori pelanggaran HAM, pertama kita kenali dulu yang disebut dengan peradilan HAM ini. Karena kan selama ini tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar beberapa jenis pengadilan ya yang ada di Indonesia. Kita tahu pengadilan yang ada di Indonesia itu ada yang ada di bawah lingkungan Mahkamah Agung itu ada peradilan umum, ya, ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha negara. Itu merupakan jenis-jenis peradilan yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Nah, pengadilan HAM ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Jadi, peradilan HAM atau pengadilan HAM ini merupakan satu pengadilan yang sifatnya khusus ya, yang digunakan untuk mengadili kejahatan HAM berat yang berada di bawah lingkungan peradilan umum. Artinya ini sama seperti contohnya misalkan pengadilan tindak pidana korupsi ya. Berarti pengadilan tindak pidana korupsi ini ya pengadilan tipikor ini pengadilan yang khusus mengadili kejahatan tindak pidana korupsi, namun keberadaannya menyatu dengan peradilan umum karena itu merupakan bagian dari peradilan umum. Atau contohnya misalkan peradilan hubungan industrial atau PHI itu satu badan peradilan ya yang secara khusus akan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa hubungan industrial dan itu masuk di wilayah lingkungan peradilan umum gitu. Jadi nanti kita tidak akan melihat gedung pengadilan HAM yang kemudian berdiri sendiri seperti itu ya. Mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradilan umum itu. Manajemennya berada di lingkungan peradilan umum. Bukan di peradilan agama, bukan di peradilan negeri, bukan di peradilan militer, atau bukan di peradilan tata usaha negara, melainkan pengadilan HAM ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Nah, kewenangan dari pengadilan HAM ini bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi khusus pelanggaran HAM berat yang diadili atau diproses melalui pengadilan HAM ini. Pengadilan HAM ini juga memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Jadi misalkan ada WNI yang melakukan kejahatan HAM berat ya, di luar negara Indonesia, misalkan di Malaysia atau di negara manapun, itu bisa diadili juga di peradilan HAM Indonesia. Selanjutnya, kita masuk kepada topik kualifikasi atau jenis pelanggaran HAM berat tadi. Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat itu meliputi apa saja ya. Karena kan tentu setiap kejahatan itu pada prinsipnya adalah melanggar hak ya kan. Misalkan kita mencuri, mengambil barang milik orang lain. Tentu pada dasarnya ini merupakan satu tindak kejahatan pelanggaran HAM karena mengambil hak orang lain, mengambil barang yang bukan milik kita. Tetapi kejahatan ini
tidak masuk dalam kualifikasi kejahatan HAM berat yang harus diadili di peradilan HAM. Pencurian, perampokan, mengambil hak orang lain itu diadili melalui peradilan negeri, pengadilan negeri ya. Nah, itu yang membedakan nantinya. Nah, kemudian kita mesti harus tahu apa saja sih pelanggaran hak asasi manusia yang masuk kategori berat itu. Ini di sini dijelaskan di pasal 7 Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu meliputi yang pertama kejahatan genosida. Yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi hanya dua kejahatan HAM ini yang bisa diadili di peradilan HAM. Selain ini, tindak pidana atau kejahatan-kejahatan selain dua ini, proses peradilannya melalui peradilan negeri. Jadi peradilan HAM ini hanya mengadili kejahatan-kejahatan HAM berat yang meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga pengadilan HAM itu memang kalau kita lihat tidak selalu ada perkara di sana, bahkan sangat jarang sekali ya persidangan yang dilakukan oleh pengadilan HAM dalam mengadili kejahatan HAM karena memang kompetensi absolut atau kewenangan pengadilan HAM itu hanya mengadili dua perkara ini, dua kejahatan ini, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan kejahatan genosida ini? Di sini dijelaskan bahwa yang masuk kategori kejahatan genosida adalah bahwa kejahatan genosida ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A yang tadi adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya, kemudian memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok itu, atau juga memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Yang dimaksud kejahatan genosida itu motif kejahatannya harus berkaitan dengan sentimen ras, kelompok etnis, kelompok agama, atau kelompok bangsa. Jadi kejahatan ini dimaksudkan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras tertentu, etnis tertentu, kelompok agama tertentu dengan cara membunuh, menyiksa, dan seterusnya yang tadi diatur di dalam pasal 8 huruf A sampai huruf E itu. Jadi di sini jelas ya kita bisa pahami bahwa kejahatan genosida itu sebuah tindakan kejahatan atau perbuatan yang memang motifnya atau dimaksudkan untuk memusnahkan kelompok tertentu. Misalkan ada sentimen terhadap ras tertentu yang terjadi misalkan di Myanmar ya, ada kejahatan terhadap kelompok Rohingya, suku Rohingya ya, yang beragama Islam. Disiksa, dianiaya, diusir. Nah, itu bagian dari kejahatan yang disebut kejahatan genosida. Jadi mesti harus ada motif atau maksud yang dilakukan oleh pelaku ini ya, dalam rangka untuk memusnahkan baik seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, kelompok agama, dan cara lain. Apa namanya? Dengan cara-cara yang disebutkan tadi, seperti membunuh, menyiksa, dan seterusnya. Unsur ini mesti harus terpenuhi ya, unsur untuk masuk kategori kejahatan HAM berat, kategori genosida mesti harus terpenuhi motif atau unsurnya harus dibuktikan bahwa memang kejahatan itu dilakukan untuk memusnahkan kelompok tertentu, menghilangkan kelompok tertentu. Misalkan ada sentimen terhadap kelompok tertentu, suku tertentu di Indonesia, kemudian
suku itu dimusnahkan atau disiksa untuk kemudian dihilangkan dari Indonesia, nah itu merupakan bagian dari yang disebut sebagai kejahatan genosida. Yang kedua, yang masuk kategori kejahatan HAM berat, yang tadi diistilahkan dengan kejahatan kemanusiaan atau kejahatan terhadap kemanusiaan, itu adalah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, ya, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan orang secara paksa, kejahatan apartheid, dan seterusnya itu adalah merupakan kategori yang masuk kualifikasi jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, unsurnya harus terpenuhi di sini. Ini yang kemudian membedakan dengan kejahatan pembunuhan biasa. Di sini harus dibuktikan bahwa kejahatan itu dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas. Jadi kejahatan ini tidak hanya bertujuan untuk kemudian membunuh satu orang atau dua orang, tapi memang serangan ini dilakukan secara meluas, tidak hanya pada satu tempat tertentu, tapi sudah meluas ke wilayah-wilayah tertentu dan dilakukan secara sistematik. Sistematik ini berarti tersistem, terstruktur. Ada satu perbuatan yang sudah terencana, sudah sistematis, ya. Ada pembagian-pembagian tugas, ya, untuk kemudian memusnahkan terhadap penduduk sipil. Nah, ini biasa terjadi kondisi ini yang bisa melakukan kejahatan secara sistemik dan meluas, ini kejahatan yang dilakukan oleh kekuatan negara, ya. Kalau masyarakat sipil tentu susah untuk melakukan kejahatan yang bersifat meluas dan sistematik. Tapi kalau kejahatan ini yang melakukan adalah negara yang memiliki perangkat seperti misalkan kepolisian, militer, dan seterusnya, itu tentu memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat sipil yang dilakukan secara sistematik. Misalkan contoh yang terjadi pada saat peristiwa 98, dan itu telah diakui oleh Indonesia sebagai bagian dari kejahatan HAM yang masuk kejahatan kemanusiaan. Di situ negara dalam kondisi kacau, ya, karena banyak sekali demonstrasi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian negara melalui aparatur militer, ya, melakukan serangan yang meluas dan sistematik terhadap para pengunjuk rasa mahasiswa. Ada yang diculik, ada yang dibunuh, ada yang dihilangkan. Nah, itu merupakan contoh kejahatan yang disebut pelanggaran HAM berat yang masuk kategori kejahatan kemanusiaan. Jadi mesti harus ada motif, bukan motif, ya, tapi harus ada tindakan yang memenuhi unsur bahwa tindakan itu dilaksanakan secara meluas dan sistematik, yang diketahui bahwa serangan tersebut dilakukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Artinya sasarannya adalah masyarakat sipil. Kalau sasarannya masyarakat sipil, berarti pelakunya bisa aparatur negara, bisa militer, dan seterusnya. Karena memang kejahatan kemanusiaan yang masuk kategori kejahatan HAM berat ini biasa terjadi pelakunya adalah oknum-oknum tertentu dari satu kekuasaan negara untuk kemudian mengamankan kekuasaan, sehingga melakukan tindakan-tindakan menyerang masyarakat sipil seperti menghilangkan orang, ya. Peristiwa pembunuhan Munir itu kan dilakukan secara sistematis, terencana, dan seterusnya. Kejahatan 98, kejahatan Semanggi, dan banyak lagi contoh kejahatan-kejahatan yang pernah terjadi di Indonesia yang berkaitan mengenai tentang kejahatan kemanusiaan yang masuk kategori pelanggaran HAM berat masa lalu. Itu seperti peristiwa 65 sampai 66, kejahatan peristiwa pelanggaran HAM berat pada tragedi G30 SPKI, ya, yang
memakan korban kurang lebih 32 32.000 orang hilang sampai kepada korban jiwa kurang lebih 2 juta orang. Itu terjadi pada peristiwa G30 PKI, kemudian peristiwa penembakan misterius Petrus ya yang dikenal dengan peristiwa Petrus, peristiwa Talang Sari di Lampung, kemudian peristiwa Rumah Godong dan Pos Satis ya di Aceh ini tahun 1989. Kemudian penghilangan orang secara paksa tahun 97-98 yang sudah saya singgung tadi, yang dilakukan oleh tim khusus bernama tim Mawar itu yang kita kenal itu ya. Kemudian peristiwa kerusuhan Mei 98, peristiwa Trisakti dan Semanggi itu contoh-contoh kejahatan HAM berat yang terjadi di Indonesia yang masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, dua kejahatan tadi, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida, itu adalah dua kategori kejahatan yang masuk kategori pelanggaran HAM berat yang jika itu dilakukan maka proses peradilannya dilaksanakan melalui pengadilan HAM, tidak melalui peradilan negeri, seperti itu ya. Mekanisme hukum acara dalam pemeriksaan dan mengadili perkara kejahatan HAM itu menggunakan hukum acara pidana selama tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ini. Yang juga perlu diketahui bahwa dalam kejahatan HAM berat ini berlaku asas yang khusus yang disebut asas retroaktif ya, asas berlaku surut. Jadi biasa kita kenal kalau dalam hukum acara pidana kan asas non retroaktif atau asas yang tidak berlaku surut. Artinya kejahatan itu, tindak pidana itu bisa diadili ketika memang sudah ada ketentuan aturan hukum yang mengaturnya. Ketika pada saat itu belum diatur, maka tindak pidana yang dilakukan sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan atau sudah berlaku itu tidak boleh diadili. Nah, khusus kejahatan HAM berat ini, meskipun Undang-Undang tentang HAM itu dibentuk tahun 99, kemudian Undang-Undang tentang Peradilan HAM ini dibentuk atau disahkan tahun 2000, kejahatan HAM berat yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pengadilan HAM atau sebelum tahun 99, maka kejahatan HAM yang terjadi pada masa lalu itu bisa diadili saat ini. Itulah yang disebut dengan asas retroaktif, asas berlaku surut khusus kejahatan HAM berat ini. Namun ya, kejahatan HAM berat masa lalu ini itu tidak diadili melalui pengadilan HAM yang sebagaimana dimaksud tadi, tetapi diadili melalui pengadilan HAM ad hoc ya. Ya ini melalui pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc ini adalah merupakan pengadilan HAM yang dibentuk dalam rangka untuk mengadili kejahatan HAM masa lalu. Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan HAM ini. Pengadilan HAM ad hoc itu dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu. Jadi misalkan kita mau mengadili peristiwa tahun 65 terkait tentang tragedi G30S PKI, maka DPR membentuk pengadilan HAM ad hoc yang nanti akan diputuskan oleh Presiden, yang pengadilan HAM ad hoc itu diselenggarakan khusus ya untuk mengadili kejahatan peristiwa tahun 65. Jadi khusus pada perkara-perkara tertentu yang terjadi di masa lalu. Jadi pengadilan HAM ad hoc itu dibentuk ya secara insidental ya, secara temporari karena ad hoc ya, kalau sudah selesai nanti dibubarkan lagi. Ini dibentuk untuk mengadili kejahatan HAM berat masa lalu yang tertentu. Artinya pengadilan HAM ad hoc ini hanya mengadili pada peristiwa tertentu, tidak akan mengadili banyak peristiwa kejahatan HAM. Kalau misalkan mau mengadili kejahatan peristiwa tahun 65 ya, pengadilan ad hoc ini dibentuk, diputuskan untuk mengadili pengadilan khusus kejahatan HAM tahun 65. Setelah selesai nanti pengadilan HAM ad hoc ini akan dibubarkan. Begitu seterusnya.
Jadi seperti itu gambaran dari pengadilan HAM di Indonesia yang perlu kita pahami bersama bahwa pengadilan HAM ini merupakan pengadilan khusus ya yang memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM berat. HAM berat itu ada dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan HAM ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkup peradilan umum yang tentu eh, memiliki kompetensi mengadili perkara-perkara kejahatan HAM yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Pengadilan HAM ini. Kalau kejahatan HAM yang terjadi di masa lalu sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM ini, maka akan diadili melalui Pengadilan HAM ad hoc. Seperti itu, sampai di sini silakan mungkin jika ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama-sama sambil silakan menulis absen di ini ya, di grup WhatsApp masing-masing. Sambil juga yang sudah aktif LMS-nya mengisi absensi di LMS untuk dibuka akses di LMS dan mendownload atau mengakses materi yang sudah saya siapkan di LMS saya untuk mata kuliah hukum dan HAM.